pada video kali ini kita akan latihan soal untuk membantu teman-teman menjawab tugas 3 mata kuliah Matematika Ekonomi. Nomor 2 ya, permintaan suatu barang digambarkan oleh persamaan dengan fungsi P kuadrat ditambah QD dikurangi 3 sama dengan 0, sedangkan fungsi penawarannya adalah P kuadrat ditambah 1/2 QS dikurangi 3 sama dengan 0. Hitunglah berapa harga keseimbangan yang tercipta di pasar jika dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per orang. Nah, itu cara menjawabnya. Jadi teman-teman bisa tulis dulu fungsi permintaannya. Jadi fungsi permintaan yang ini ya, berarti P kuadrat ditambah QD dikurang 3 sama dengan 0. Berarti kalau kita mau menyatakan dalam QD, berarti QD P ini kita pindahkan ruas ya, ini kan positif pindah ruas jadi negatif P kuadrat, negatif 3 nya pindah ruas jadi positif 3. Kemudian kita juga tak punya fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran. Ini ya. P kuadrat ditambah 1/2 QS dikurangi 3 sama dengan 0. Kita tulis P kuadrat ditambah 1/2 QS dikurang 3 sama dengan 0. Kita mau membentuk persamaan QS, berarti QS-nya kita biarkan di ruas kiri ya. 1/2 QS sama dengan P kuadrat pindah ruas jadi negatif P kuadrat, negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Nah ini kan karena 1/2 semuanya kita kalikan 2, berarti QS sama dengan min 2 P kuadrat ditambah 6. Nah, kita ingat lagi ada rumusnya ya. Rumusnya diganti dulu pakai ini. Nah, ingat ada rumus ini anggap aja lurus ya. 1 saya ingat kembali rumus, rekan-rekan bisa lihat di ini ya, modul. Ini ada rumusnya. Ini rumus ya. Oke. Fungsi dalam PS sama dengan FQS gitu ya. Kalau P-nya sama dengan FQ, berarti P aksennya adalah FQ ditambah P. Ya. Kemudian kalau fungsi dalam QS sama dengan FPS, Q sama dengan FP, berarti Q aksennya sama dengan F T dikurang T. T itu pajak spesifiknya ya, misalkan di sini 1 nanti di plus 1, seperti itu. Ini rumusnya, teman-teman bisa lihat di BMP. Kemudian selanjutnya, berarti
Kita ganti itu merah dulu ya. Jika terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak yaitu, jadi jika terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi, tadi kan QS kita apa? Kita lihat ya. QS kita adalah 1-2P kuadrat ditambah 6. Oke, min 2P kuadrat ditambah 6 ya. QS sama dengan min 2P kuadrat ditambah 6. Kemudian Q aksen S. Nah, kita lihat rumus yang tadi. Nah, rumusnya kan kalau FP Q aksen itu P-nya dikurang T. T ini adalah pajaknya, berarti P-nya dikurang 1 ya. Berarti di sini di sini P-nya kita ganti menjadi P dikurang 1. Jadi min 2 P dikurang 1 dikuadratkan ditambah 6. Berarti min 2 P dikurang 1 kuadrat itu kan aslinya P dikurang 1 P dikurang 1 dikali P dikurang 1 baru ditambah 6. Ini kan dikali silang ya. Jadi min 2 P dikali P kuadrat, P dikali min 1 min P, min 1 kali P min P, min 1 kali min 1 positif 1 ditambah 6 sama dengan min 2 P kuadrat min P kurang min P, min 2P ditambah 1 ditambah 6. Oke, jadi ini min 2P kuadrat min 2 kali min 2, jadi plus ditambah 4P min 2 dikali 1 min 2 ditambah ini 6 ya. Jadi Q aksen S sama dengan min 2P kuadrat ditambah 4P tambah 4P min 2 ditambah 6 berarti positif 4. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan Q aksen S ya. Seperti itu. Selanjutnya kita harus mencari keseimbangan pasar ya. Q aksen. Sebelah sini cukup nggak ya? Kita cari sebelah sini ya.
keseimbangan pasar yang baru ini rentetnya setelah ada pajak. Keseimbangan pasar yang baru setelah ada pajak, yaitu rumusnya QD, tadi ada ya, di awal, QD sama dengan Q aksen S. Nah, seperti itu. QD-nya berapa tadi? Ada di sebelumnya ya. P kuadrat ditambah 3 sama dengan min 2P kuadrat ditambah 4P ditambah 4. Nah, kita kumpulkan semuanya di ruas kiri ya, misalkan. Jadi, min P kuadrat, min 2P kuadrat pindah ruas jadi positif 2P kuadrat. Kemudian positif 4P pindah ruas jadi negatif 4P. Ini positif 3 tetap ya di ruas yang sama. Positif 4 pindah ruas jadi negatif 4 sama dengan 0. Min 1 ditambah 2 berarti kan 1 ya, atau P kuadrat dikurang 4P ditambah 3 dikurang 4 berapa? Min 1 sama dengan 0. Nah, ini kita cari akar-akarnya. Kita cari akar-akarnya di sebelah aja ya. Selanjutnya, persamaannya kan tadi, mana persamaan terakhirnya? Persamaannya adalah P kuadrat dikurang 4P dikurang 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa gunakan rumus ABC. Dengan rumus ABC, gitu ya, P12. Kalau X, kita tulisnya X. Karena di sini variabelnya P, kita tulis P12, yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini dari sini kita tahu berapa? A-nya itu kan bilangan yang ini ya, berpangkat 2. Berarti dari sini kita tahu bahwa A-nya 1, B-nya berapa? Angka di depan P nih. B-nya min 4, C-nya itu yang konstantanya atau angkanya yang paling belakang, yaitu min 1. Berarti A-nya 1, ini kan 1 ya, tapi nggak ditulis biasanya. B-nya min 4, C-nya sama dengan min 1. Masukin ke rumus ini. Min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Berarti min dari B-nya berapa? Min 4 plus minus akar B kuadrat, berarti min 4 dikuadratkan dikurang 4A 1, C-nya min 1 per 2A, berarti 2 dikali 1. Min kali min positif, jadi positif 4 plus minus akar min 4 dikuadratkan, berarti min 4 kali min 4, 16. Ini min 4, min kali min positif ya, 4 kali 1, 4. Berarti min 4 kali 1 dikali min 1 itu adalah positif 4 ya. Karena min kali min jadi positif, 4 kali 1 kali 1 lagi jadi 4. Per 2 kali 1, 2. 4 plus minus akar 16 tambah 4, 20 ya. Per 2. Berarti 4 plus minus 20 itu berapa kali berapa sih? Tapi ada yang bilangan kuadratnya. Misalkan bisa 20 itu bisa kita tulis 4 kali 5 ya, per 2. Nah, masih lanjut ya di sebelahnya. Berarti P12
4 plus minus, ini kan 4 ya. Kalau dikeluarkan akar 4 berapa? 2. Berarti 2 akar 5. 4 ini kan keluar. Jadi karena akar 4 itu 2, kita tulis 2. Sisanya adalah akar 5 per 2. P 1, 2. 4 dibagi 2, 2. Plus minus 2 dibagi 2, 1 ya. Tapi nggak ditulis 1 biasanya, langsung akar 5. Sehingga kita peroleh B1 adalah 2 ditambah akar 5, atau kalau bisa dicari di kalkulator atau di Google bisa ya, 4 kali 2, 4,236. Berarti P2-nya yang negatifnya boleh. P2 sama dengan 2 dikurang akar 5, yaitu negatif 0,236. Nah, yang ini P2 tidak dipakai. Tidak dipakai karena apa? Kan ini kita lagi bicara harga ya. Berarti nggak ada harga yang negatif kan? Karena harganya negatif. Ya. Jadi kita hanya pakai yang P1 karena P2-nya negatif, tidak dipakai. Jadi kita bisa ambil kesimpulan. Jadi harga barang dengan adanya pajak spesifik agak bermasalah. Jadi harga barang dengan adanya pajak spesifik, yaitu berarti ini sebagai PE ya. P aksen E yaitu adalah 4,236 gitu ya. Dalam rupiah. Nah, semoga video ini membantu teman-teman menjawab tugas 3 matematika ekonomi nomor 2. Jangan lupa perhatikan batas waktu yang telah ditentukan untuk membuat tugas. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.